Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, Ayah Bunda, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah hari ini di edisi ke-9 ya, 10 ke-9 kita berjumpa dalam taklim rutin yang kita laksanakan di setiap hari selama bulan suci Ramadan dalam rangka kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Qadiri. Mohon maaf live kita agak sedikit telat hari ini, saya ada tamu di bawah. Ada Ustadz Kusworoh dari Dompet Duafa yang menyerahkan bantuan kepada guru-guru tahfiz, guru-guru mengaji di Majelis Zikir Asmaul Husna. Dan alhamdulillah proses penyerahan bantuan sembako secara simbolis tadi sudah saya terima, dan saya makanya tadi minta maaf agak sedikit telat live kita karena habis menerima penyerahan sembako secara simbolis dari Dompet Duafa kepada guru-guru ngaji kita. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Dompet Duafa yang sudah peduli kepada guru-guru ngaji kita atas bantuannya, dan juga dari rekanan-rekanan beliau, yaitu saya lihat tadi dari Hiswana Migas Kota Palembang yang telah mensupport sedekah kepada guru-guru ngaji ini. Terima kasih kami ucapkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Hari ini kita sampai di pasal yang berikutnya, yaitu bab tentang tata cara persiapan sholat. Kemarin berangkat ke masjid sudah kita bahas, masuk ke masjid sudah kita bahas, apa yang nak kita gawekan di dalam masjid sudah dibahas, termasuk doa-doanya. Dan hari ini kita membahas tentang persiapan sholat. Ini sudah masuk dalam masjid, sudah wirid, zikir dan lain sebagainya, tentu kita akan melaksanakan sholat. Bagaimana tata persiapannya? Yang pertama diajarkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebaiknya engkau bersiap-siap untuk sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Jadi siap-siap sholat zuhur ini sebelum tergelincirnya matahari. Lakukan tidur qaulilah. Tidur qaulullah ini tidur sejenak sebelum zuhur ya. Nah, jadi kalau kira-kira sekarang zuhur jam 12, setengah 11 tidur. Setengah 11 tidur sejam lah ya, setengah 11, setengah 12 bangun. Mandi, siap-siap zuhur. Itu nama tidur, itu namanya tidur qaulillah. Tapi kalau tidur setengah 11, bangun setengah 3, tidur buntang itu namanya, bukan tidur qaulillah. Kayak kamu Ustaz Ali ngajar kita tidur sebelum zuhur, ya bangunnya juga sebelum azan. Tidur setengah 11, bangun setengah 3, bukan qaulillah, itu namanya tidur buntang ya. Jadi tidur qaulillah itu tidur sesaat sebelum zuhur. Apa fungsinya? Luar biasa. Tidur qaulillah ini tidur yang mempelancar kita bangun malam. Ada orang-orang yang tidur qaulillah, lakukan tidur qaulillah sesaat sebelum sholat zuhur, maka dia akan lebih nyaman dan lebih aman dalam melaksanakan sholat malam, tidak ngantuk, dan dia lebih energik. Silahkan dicoba besok. Jika engkau berkehendak bangun malam untuk sholat atau bergadang malam dalam hal kebaikan seperti belajar, maka qaulillah ini dapat membantu dirimu agar mudah bangun malam. Sebagaimana sahur bisa membantu sempurnanya puasa siang. Akan tetapi, jika engkau tidur qaulillah tanpa melakukan bangun malam untuk sholat, maka itu seperti orang yang sahur akan tetapi tidak puasa di siang hari. Jadi jangan cak pakaman tidur qaulillah, malam terbuntang juga masih bangunlah lewat subuh, sama baik. Sama seperti orang sahur tapi dia tidak makan sahur, tapi dia tidak puasa. Jika engkau tidur qaulillah, tidur siang sejenak, maka usahakan untuk bangun sebelum tergelincirnya matahari. Maksudnya sebelum waktu zawal tadi ya. Lalu lakukan wudhu dan bersegeralah menuju masjid. Setelah sampai di masjid, lakukanlah solat tahiyatul masjid dan tunggulah kumandang azan. Jadi begitu masuk masjid yang saya bilang kemarin, ya. Jadahul adakumul masjid, fala yajlis qabla sholli raka'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dulu duduk sebelum solat sunat 2 rakaat. Maka solat sunat ini disebut sunat tahiyatul masjid ya. Walaupun musola langgar sudah saya jawab kemarin, sepanjang dia dipakai salat 5 waktu tetap laksanakan tahiyatul masjid.
Jika engkau mendengar panggilan azan, maka sibukkanlah dirimu dengan menjawabnya. Jadi ketika ada azan, Allahu Akbar, jawablah Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, maka jawabnya beda. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, cuman itu Di luar dari itu jawabnya sama. Kenapa ketika hayya 'alas shalah ya falah kita jawab la haula wala quwata illa billah? Karena di sinilah kita tidak punya kekuatan apapun melebihi kekuatan Allah. Jadi kita pun tak bisa bergerak ketika mendengar panggilan azan untuk menunaikan ibadah solat kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian jika engkau mendengar panggilan azan, jawablah sesuai dengan azan itu kecuali hayya 'alas shalah falah, ya. Karena di dalam hadis telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakannya dalam tempo yang lama sekali. Beliau bersabda, "Hadza waqtu tubta'u fi abwabas sama' wa uhibbu ayyurfa'u li fi amalin salih." Ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka aku senang bila saat itu amal solehku ada yang terangkat. Jadi kita kalau sudah dengar itu tadi jawabi, ya, lakukan salat sunat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari atau qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur ini diajarkan Rasulullah dalam hadis ini 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, ya. 4 rakaat ini hukumnya adalah sunnatun muakhadah atau salat sunnah yang ditekankan. Dalam sebuah hadis dinyatakan man shallahunna fa ahsanu ruku'ahunna was-sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfan malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Barang siapa melaksanakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dengan menyempurnakan ruku serta sujudnya, maka solatnya akan diikuti oleh 70.000 malaikat yang selalu membacakan istighfar untuknya hingga tiba di waktu malam. Oh, Masya Allah. Jadi siapa yang melaksanakan qobliyah zuhur ini 4 rakaat, kata Rasul di dalam hadis ini, bahwa malaikat 70.000 malaikat selalu membacakan istighfar sampai masuknya waktu malam. Ini luar biasa, ya. Ini masuknya waktu malam. Lalu kemudian lakukan salat zuhur berjamaah bersama imam dan lakukan salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Karena salat tersebut termasuk salat sunat rutin yang ditetapkan oleh syariat, termasuk sunnatun muakhadah, sunnah muakkad, Masya Allah. Lalu seusai salat itu sampai datangnya waktu salat asar, jangan kau sibuk kecuali dengan belajar ilmu, menolong saudara muslim, membaca Al-Quran atau melangkahkan kaki untuk mencari rezeki yang dapat menjadi penolong dalam urusan agama. Jadi menunggu waktu salat dari zuhur ke asar, lakukan amalia soleh, amal baik yang kita lakukan. Apapun itu, baca Quran, taklim, zikir dan lain sebagainya, termasuk mencari rezeki agar kita mudah melakukan di dalam urusan agama. Jika waktu asar telah masuk, lakukan salat sunnah 4 rakaat. Jadi kalau mazhab Syafi'i 4 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini kalau ada orang 4 rakaat sekali salam jangan diributi, karena itu menurut mazhab Hanafi. Qobliyah asarnya 4 rakaat 1 kali salam. Menurut Syafi'i 4 rakaat itu 2 salam, 2 salam. Jadi qobliyah asar itu 4 rakaat juga. Karena hal tersebut adalah merupakan sunnah yang ditekankan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, rahimallahum ra'an shalla arba'an qabla asir. Semoga Allah mengasihi seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Itu doa Rasulullah SAW buat orang yang melaksanakan 4 rakaat qobliyah asar. Maka berusaha untuk memperoleh doa Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan qobliyah asar itu 4 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Setelah sholat asar, janganlah engkau sibuk kecuali dengan belajar ilmu, menolong saudara muslim, membaca Al-Quran atau melangkahkan kaki untuk mencari rezeki yang dapat menjadi penolong dalam urusan agama. Jadi kita ini memang hari ke hari ini diperintahkan untuk ibadah. Dari waktu sholat ke waktu sholat diperintahkan untuk ibadah. Ada orang bertanya tentang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Rasul sampaikan dan Rasul balik bertanya kepadanya, aku nak nanya dengan kau, kalau uang mandi sehari 5 kali, adakah kotoran yang melekat pada badannya? Tidak ada ya Rasul. Maka seperti itulah orang-orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka apakah ada dosa yang melekat di badannya? Jadi uang yang
Solat zuhur berjamaah di masjid, lalu asar dia solat lagi, maka dosa dia dari zuhur ke asar sudah diampunkan oleh Allah. Maghrib dia berjamaah lagi di masjid, dosa dari asar ke maghrib diampuni. Setiap hari 5 waktu kita lakukan, maka 5 waktu dosa-dosa kita dari waktu solat ke waktu solat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Rasul bertanya, adakah kotoran yang melekat kepada orang yang mandi sehari 5 kali? Tentu tak katik kita mandi sehari 2 kali berkatik kotoran. Ada yang sehari sekali puasa ni. Bangunlah siang, mandi dah, mandi sore baik, selesai. Tapi masih bersih badannya. Bayangkan kalau 5 kali sehari semalam dia mandi, subhanallah, betapa bersih badannya. Tidak pantas jika waktu-waktu menganggur dan percuma, atau engkau hanya menyibukkan diri dengan berbagai hal sesuai dengan kemauan nafsu dan sesuai kesempatan. Sebaiknya engkau selalu meneliti dirimu, mengatur wiridmu, memprogramkan jadwal kegiatanmu baik di waktu malam ataupun di waktu. Jadi kita hidup ini biar produktif, kata Imam Ghazali, diatur, dirancang. Kapan waktu baca Qur'annya, kapan waktu zikirnya, pagi ni wirid apa, siang ni wirid apa, sore. Ada kala itu. Kemarin anak tunjukkan kitab Khulathah, ya. Anak dewek baru nak usahakan istiqamah, memang beratnya bukan main. Ini ada kitab wirid dari pagi sampai ke malam. Mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi diajarkan di sini, ya, oleh Habib Umar bin Hafiz. Tarim Hadraul Maut. Ini ada kitab namanya Khulathah. Ya, cari di toko buku, baca wirid situ. Atau ada kitab Al-Azkar. Nah, ini kitab Azkar, ya. Wirid-wirid di pagi hari, wirid-wirid di petang hari ada di situ. Silahkan dibaca, ya. Aku ni saya gayanya buku ni banyak belum terbaca kalau ini. Baca juga belum habis lagi dikit-dikit, ya. Alhamdulillah, bukan sejak corona ni ada juga kemajuan, tak pernah keluar rumah. Biasanya tak terpegang dengan buku ini. Anak bakangnya dari pagi sampai ke malam balik. Nah, enggak corona ni di rumah ni kan. Ngapa jadwal batal kalau? Anak kira jadwal di dunia nyata baik batal. Rupanya yang dunia maya lah banyak batal pula ada. Masya-Allah, cocoknya kan kata anak. Jadwal yang online lah batal, jadwal yang nyata batal. Jadwal batal, nyata batal taruhlah yang online ini. Sinyal putus sekali, ya. Haji batal pula. Nauzubillah, masyaallah, insyaallah. Cobaan kalau hidup ni. Adapun jika engkau selalu membiarkan dirimu menganggur sebagaimana penganggurannya hewan, tanpa engkau tahu apa yang mesti engkau kerjakan di dalam setiap waktu. Oh ya Allah, nikmatnya ni nguap terus ini. Maka waktumu akan habis dengan sia-sia dan akan hilang percuma. Dan ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa diputar balik lagi. Ana nih kalau pacak muter balik, wah aku nak mulai kecil lagi bel. Dari kecil masuk pesantren, ngapalkan Quran, sekolah ke Madinah, ke Hadramaut. Oh, kalau pacak mundur, mendak acak. Waktu sudah berlalu, tak usah nyesali waktu yang telah lalu. Mak mana caranya sekarang memanfaatkan waktu yang ada. Buatlah sisa waktu yang ada ini lebih produktif dan lebih bermanfaat dengan memperbanyak amal soleh. Jangan tertipu dengan urusan dunia. Amal hayatud dunya ila la'ibun walahun wala darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Kehidupan dunia ini cuman tempat bermain dan senda gurau. Dan kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat, dan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah katakan amal hayatud dunya ila matal ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini panggung sandiwara. Inilah cuman sekedar mainilah. Dah kata hidup kita ni mulai dari bangun tidur sampai ke hidup lagi. Kita sesungguhnya menuju perjalanan menuju kematian. Jangan berbahagia kecuali dengan tambahnya ilmu agama atau amal-amal soleh. Karena keduanya adalah temanmu yang akan setia menemanimu di dalam kubur. Yaitu pada saat seluruh keluarga, harta, anak, temanmu pasti meninggalkanmu. Jadi kata Rasul ada 3 kawan setia ini. 1, sanak famili handai tolan karib kerabat. 2, harta benda yang kita miliki. 3, amal soleh. 2 balik, yang sikok pada saat kita meninggal. Yang 2 ni tak ada melok, yang sikok ini melok kita sampai kubur. Sanak famili batas lubang kubur baik. Mana ada tak? Bini mati laki nak masuk dalam kubur, atau laki mati bini nak masuk kubur, mana ada? Kalau bini mati laki bini lagi banyak. Mana nak melok masuk dalam kubur, mana ada? Kate. Artinya nganter cuma batu pimpin kuburan, mobil, harta benda yang kita miliki. Mana? Kamu meninggal ada emas kamu masuk dalam kubur, congkel wong. Duit-duit kamu dalam berangkas masuk dalam lubang kubur, ambek wong. Kate. Karena harta hanya namanya kita sebatas dunia baik. Engkaunya bapak-bapak kamu beli mobil Alphard nih, mobil Alphard full fire berapa? 2M reganya. Kamu mati, maaf anak nak nanya, dimasuk ke bini kamu tak juru mobil itu? Tidak pak, paling mobil ambulan. Anak kamu ngomong dengan bini kamu, mama kesian papa dari beli mobil sebelum sempat naiknya, papa sakit.
Ini papa belum sempat naiknya, papa mati, kesian mama. Antarlah papa tuh naik mobil Alphard itu ke kuburan bayi mama, jadilah. Apa jawab bini kamu? Jangan nak, nanti ngantu. Nah, nanti ngantu. Mobil-mobil kamu dibeli pakai duit kamu, tidak dinaikkannya ngantu. Dia belaki-laki, dia ambil laki yang baru, mobil Alphard tuh. Jangan main. Berejolah kamu, Al-Fatihah. Nah, itu jadilah Al-Fatihah, ya tak? Jangan berbahagia kecuali dengan tambahnya ilmu agama atau amal-amal yang soleh. Tak kata nak bahagiakan harta, mobil, pangkat, jabatan, tak kata. Kecuali kita nambah ilmu, nambah soleh, boleh nak kamu banggakan. Kemudian ketika telah tiba waktu sore, maka berusaha agar engkau dapat kembali ke masjid sebelum terbenamnya matahari. Lalu kesibukkan dirimu membaca tasbih dan isi parada zikir-zikir di waktu petang. Ya? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'il samsi wa qabla ghurubiha." Dan bertasbihlah dengan memuji Allah Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Quran surah At-Taha ayat 130. Lalu kemudian bacalah beberapa ayat Al-Quran sebagai berikut. Ya, yang pertama wasamsi wa duhaha. Atau kemudian yang kedua walaili idza yaghsa. Baca qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Lalu kemudian baca istighfar rutin sehingga matahari terbenam. Allahumma inni as'aluka inda iqbalil lailika wa adbari naharika wa khuduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadal wasilatal fadilah wastarafa darajata rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tuhlikul mi'ad. Lalu kemudian setelah waktu mampu beritikaf berdiam di masjid dengan niat ibadat bagus sampai datangnya waktu salat azan maghrib. Dari azan maghrib salat lagi, ba'da maghrib tidak usah berbicara karena salat itu hukumnya sunnah muakkadah. Lalu besok kamu dari maghrib ke isya itu salat, ya. Salat sunat awabin itu sama-sama dengan ngampunkan dosa kita 12 tahun dengan 6 rakaat salat sunat awabin itu laksanakan sampai datangnya waktu isya. Sampai datangnya waktu isya, maka salatlah 4 rakaat qabliyah isya. Karena salat tersebut akan menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Keutamaannya sangat banyak di bagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah, inna du'a bainal azani wal iqamah la yuraddu. Kata Rasul, sesungguhnya doa di antara azan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kemudian lakukan salat isya berjamaah dan jangan engkau melupakan 2 rakaat ba'diyah. Ba'diyah isya ini muakkadah, sunnatun muakkad, sunat yang ditekankan. Ketika engkau melakukan 2 rakaat ba'diyah tersebut, bacalah surah Al-Fatihah. Lalu kemudian surah As-Sajdah pada rakaat pertama alhamdulillahillazi alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Lalu pada rakaat kedua baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rakaat kedua, karena ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tidur Rasul tidak pernah meninggalkan As-Sajdah dengan Al-Mulk kata Aisyah. Kata Khadijah. Kata Siti Aisyah, apaan, ya. Jadi kata Aisyah Rasul tidak pernah tidur kecuali menatamkan 2 surat ini. Lalu setelah itu lakukan salat sunnah 4 rakaat karena terdapat hadis yang menerangkan keutamanya. Lakukan juga salat witir 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. 2 salam ini 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ya. Karena semua amal ini didasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa dalam salat witir beliau membaca surat berikut ini. Pertama Sabbi isma rabbikal a'la. Lalu kemudian rakaat kedua Rasul membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat terakhir Rasul membaca Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau dong nanya ngapo enggak salat witir membaca qul, ini dasarnya, ya. Oh, ini diamalkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau merencanakan bangun malam untuk salat, maka akhirkan salat witirmu di tengah malam agar salatmu di malam hari adalah salat witir. Jadi kalau memang kita nak ada rencana bakal bangun malam lagi, tidak usah witir dulu, habis sisa. Kita laksanakan salat malam baru witir. Kalau kita memang sudah terbiasa bangun di tengah malam. Kalau tidak, jangan coba-coba. Cak ini nah salat tarawih kamu. Dan tak witir dulu, KGP witir terakhir. Apa dia? Bapan bangun, azan subuh, liwat, witir. Lemaklah kamu witir ke dulu sebelum tidur. Bangun ke kamu nak salat malam, bangun salat baik. Tidak usah witir lah. Tidak usahlah witir lagi. Jika engkau telah selesai dari salat isya dan beberapa amalan sunnahnya, maka janganlah engkau sibuk dengan hal yang tidak berguna dan tidak baik. Sibukkan dirimu dengan mempelajari ilmu, menelaah kitab agar hal itu menjadi penutup amalmu yang baik sebelum tidur pada hari itu. Sesungguhnya amal tergantung pada akhirnya. Jadi sudah selesai gawe kita gala-gala, habis sisa itu kagetlah ngurus yang lain. Buka kitab, baca, ngaji. Jadi kita terakhir itu ditutup dengan amal-amal yang baik. Intinya dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi kita berusaha, yang kita lakukan adalah amal-amal
yang baik. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ketemu lagi besok dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah, sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Ya, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan barakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.